Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya muliakan Ketua RT Pak Maman, kemudian para jamaah sekalian, ya, ada Mas Fahmi, ini kakak sepupu dari istri, ya. Kemudian para jamaah lingkungan RT 1 RW 13. Alhamdulillah, di momen yang sangat bagus ini, yang penuh barokah ini, di subuh hari, ya, kita dapat berkumpul dalam rangka beribadah, ya, tentunya jamaah sholat subuh, juga dalam rangka kita belajar bersama. Alhamdulillah, tepat hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab, ya. Berarti sebentar lagi kita akan menemui bulan Ramadan, ya. Kita biasa di bulan Rajab kita bareng-bareng, ya, baca doa bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ballighna Ramadana. Jadi Bapak Ibu sekalian, selain doa tersebut ada amalan di bulan Rajab, ya, zikir, khususnya wirid, ya, yang kita wiridkan setiap ba'da subuh dan ba'da maghrib, yaitu Rabbighfirli warhamni watub alayya, ya. Kita memperbanyak, ya, minimal 70 kali setiap ba'da sholat, ya, lebih afdolnya Rabbighfirli warhamni watub alayya. Alhamdulillah, kajian subuh ini kabarnya sudah harlah yang ke-1, ya. Jadi tepat tahun kemarin baru dimulai, kata Pak Agus, ya, tanggal 22 Desember 2024. Nah, sekarang tanggal 21 Desember 2025. Jadi kurang lebih ya, setahun kurang sehari harusnya besok, ya. Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sudah tahu kita sudah memasuki bulan Rajab, ya. Kita di momen yang sangat bagus, ya. Di bulan Rajab, kemudian di akhir tahun, ya. Saya kemarin oleh Pak Agus diberikan tema menguatkan hati, meneguhkan iman, dan menyongsong tahun baru dengan penuh ketakwaan, ya. Yang pertama, karena ini momennya bulan Rajab, saya akan sedikit membahas tentang bulan Rajab. Kemudian saya akan membahas tentang muhasabah, ya, muhasabah di akhir tahun, karena kita momennya muhasabah. Jadi tradisi ulama
zaman dulu, dari dulu ya, saya baca kitab itu ketika di pesantren, bahwasanya para ulama zaman dulu itu mempersiapkan bulan Ramadan itu jauh-jauh hari ya, dari bulan Rajab ya. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini merupakan satu paket ya, merupakan satu paket. Makanya Rajabun syahrullah ya, wa Sya'banu syahri, wa Ramadhanu syahru ummati. Jadi Rajab adalah bulannya Allah dan Sya'ban adalah bulan Rasulullah dan bulan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah. Jadi para ulama, para salafus sholih ya, zaman dulu itu mempersiapkan jauh-jauh hari dari bulan Rajab. Rasulullah ketika datang bulan Rajab, ketika berkhutbah ya, beliau berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, innahu qad adhallakum syahrun azim ya, bahwasanya telah datang menaungi kalian semua itu bulan yang agung. Syahrun azim, bulan yang agung. Syahrullah, yang diberi gelar Syahrullah, bulannya Allah. Bulan apa? Syahrullah, syahru Rajab, yaitu bulan Rajab ya. Tudha'afu fihil hasanat, yang mana segala kebaikan, segala ibadah, segala amal kebaikan itu dilipat gandakan pada bulan ini. Tudha'afu fihil hasanat, karena bulan Rajab ini termasuk Ashurul Hurum ya, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tudha'afu fihil hasanat, dilipat gandakan segala kebaikan, segala ibadah ya. Wa tustajabu fihi da'awat, dan dikabulkan segala doa ya. Apa yang kita doakan ya dari sekarang itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yufarriju 'anil kurbat, dan segala kegelisahan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yuraddu fihi lil mu'minina da'wah, tidak ditolak doa-doa yang kita panjatkan pada bulan Rajab. Jadi kita doa apapun tidak ditolak oleh Allah. La yuraddu fihi lil mu'minina da'wah, doa-doa orang mukmin tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman iktasaba fihi khairan du'ifa lahu fihi ad'afan mudha'afa. Jadi barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, suatu ibadah ya, maka akan dilipat gandakan dengan berkali-kali lipat. Du'ifa lahu ad'afan mudha'afa ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah yang melipatkan ya terserah Allah mau dilipatkan 10 kali, 100 kali, hingga 700 kali. Itu Allah yang mempunyai wewenang seperti itu. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita juga mengenal karena di bulan Rajab ini adalah bulannya Allah, kita dituntut untuk memperbanyak istighfar. Ya, dituntut untuk memperbanyak istighfar. Rajabu syahrul istighfar. Jadi bulan Rajab adalah bulannya untuk memperbanyak istighfar. Wa Sya'banu syahrus sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Sya'ban itu bulannya Rasulullah, nanti kita di bulan Sya'ban kita diminta untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah. Wa Ramadhanu syahrul Quran, dan Ramadan, karena Ramadan notabene adalah bulannya umatnya Rasulullah, maka kita dituntut untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Syahrul Quran ya. Jadi ketika kita memperbanyak istighfar ya, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang selalu memperbanyak istighfar, selalu memperbanyak istighfar, maka oleh Allah dijadikan segala kesulitannya, segala problemnya, segala masalahnya akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kegelisahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak sekali kisah tentang keutamaan istighfar ini. Ya. Jadi banyak cerita-cerita yang masyhur, ya, seperti ceritanya Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi beliau merupakan salah satu pendiri dari salah satu 4 mazhab. Ya. Imam Ahmad bin Hambal suatu ketika beliau dibikin gelisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau melakukan safar, perjalanan yang nggak tahu kemana. Ya. Hingga beliau tiba di suatu daerah. Ya. Ya, karena capek beliau tiba di masjid, kemudian beliau sholat. Ya. Sholat karena udah malam, ternyata beliau ingin istirahat di situ, tapi oleh DKM-nya, oleh marbotnya tidak diizinkan, ya, tidak diizinkan, istilahnya diusir, ya, karena zaman dulu nggak kayak sekarang, ya, orang-orang terkenal, para ulama besar itu tidak dikenali, ya, karena tidak ada foto, tidak viral, ya, tidak FYP, jadi tidak ada yang tahu kalau yang diusir oleh marbotnya itu adalah seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Kebetulan di samping masjid itu ada tukang roti, penjual roti. Ya. Kemudian melihat perseteruan itu, dipanggillah Imam Ahmad bin Hambal untuk menginap saja atau istirahat di rumahnya. Kebetulan beliau tukang roti itu sambil melakukan pekerjaannya, yang membuat adonan roti, diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hambal sambil ngulenin tepungnya, membuat roti, ya, itu sambil beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Jadi lidahnya selalu basah dengan istighfar, ya, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal bertanya, apa yang engkau dapat dari istighfar? Kenapa engkau selalu beristighfar? Ya. Apa yang engkau dapat dari istighfar itu? Kemudian dijawab, segala kebutuhanku, ya, segala keinginanku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang ingin, ya, yang belum dikabulkan, ya. Saya ingin bertemu dengan idola saya, ya, dengan seorang ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Masya Allah, langsung Imam Ahmad bin Hambal tersebut mengakui bahwa dirinya Imam Ahmad bin Hambal, seperti itu. Dan banyak lagi, ya. Di lain cerita ada Imam Hasan Al-Basri, ya, ulama besar terkenal pada zaman tabi'in. Ya. Beliau selalu didatangi, ya, selalu didatangi oleh orang-orang dengan berbagai permasalahan, ya. Ada yang datang mengeluhkan tentang kefakirannya, ya. Ada yang datang karena sawahnya kekeringan, mengalami kekeringan. Ada yang datang hutangnya banyak, ya. Tapi dari semua yang datang itu oleh Imam Hasan Al-Basri itu diberikan nasihat istaghfirillah, ya. Jadi setiap ada orang yang datang, istaghfirillah. Setiap ada orang yang mengeluhkan permasalahan kehidupannya,
selalu istaghfirillah, perbanyaklah istighfar, ya, mohonlah ampun kepada Allah, memperbanyaklah istighfar. Ya. Kemudian ditanya, ya, kenapa semua orang yang datang itu disuruh beristighfar? Ya. Ternyata ini bukan perkataanku, tapi ini perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Jadi dalam surat Nuh itu dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faqultu istaghfiru, mohonlah ampun kalian kepada Allah, innahu kana ghaffara, karena sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka niscaya Allah akan mengirimkan hujan yang deras kepada kalian. Ya, tentu hujan yang berkah. Wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan Allah akan memperbanyak bi amwalin, memperbanyak harta-harta kalian, memperbanyak anak-anak kalian. Jadi ada orang yang datang lama tidak punya anak, disuruh memperbanyak istighfar. Ada orang yang datang karena kefakiran, disuruh untuk memperbanyak istighfar. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan sungai-sungai dan taman-taman, kebun-kebun untuk kalian. Jadi amalan istighfar, ya, karena ini sudah momennya, kita di bulan Rajab, kita memperbanyak istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap saat kita perbanyak istighfar, insya Allah segala apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, ya, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk muhasabah, ya, kita dalam Al-Quran surat Al-Hasyr itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi Allah menyuruh kita semua untuk selalu muhasabah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, ya, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan perhatikanlah diri kalian yang sekarang untuk persiapan lighadin, ya, untuk persiapan esok hari. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam hadis itu dijelaskan, la yakunul abdu minal muttaqina hatta yuhasiba nafsahu, ya. Maka orang mukmin, seorang hamba itu tidak akan sampai derajat muttaqin, ya, hatta yuhasiba li nafsihi, sehingga dia selalu muhasabah diri, ya, selalu muhasabah diri, ya, merenungi diri, selalu untuk menjadi yang lebih baik lagi, ya, menjadi lebih baik lagi. Di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang sukses, ya, kata Rasulullah, man dana nafsahu, yaitu orang yang selalu muhasabah, ya, selalu memperbaiki diri setiap harinya. Mandana nafsahu, hari ini apa yang kurang baik, ya, besok dilakukan, ya, yang baik dipertahankan, yang kurang baik ditingkatkan, ya. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan beramal, ya, beribadah, memperbanyak ibadah untuk bekal kita lima ba'dal maut, untuk bekal kita setelah kematian. Jadi orang yang sukses itu orang yang selalu muhasabah diri, selalu
setiap harinya semakin baik ya, dan beramal untuk persiapan bekal kita di akhirat ba'dal maut, setelah meninggal dunia. Wal ajizu man asba'a nafsahu hawaha, ya. Dan orang yang lemah, ya, kata Rasulullah, orang yang lemah yaitu man asba'a nafsahu hawaha, orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, ya. Selalu memperturutkan hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan hanya berangan-angan kepada Allah. Oke, Bapak Ibu sekalian, di momen yang bagus ini marilah kita memperbanyak istighfar, ya, kita memperbanyak muhasabah, ya. Semoga dengan kita memperbanyak istighfar, kita memperbanyak muhasabah, kita dijadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mungkin ada diskusi yang dipandu oleh moderator tingkat nasional beliau. Baik, terima kasih.